buat para penggemar dan yang suka pelihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ke... Baru 100 hari jadi gubernur, Deddy Mulyadi dikirimi ular kobra ke rumah. Dalam 100 hari pertamanya menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dihadapkan pada sebuah peristiwa yang tidak biasa, bahkan terbilang mengerikan. Alih-alih disambut dengan harapan, dukungan, dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk membangun Jawa Barat lebih baik, justru Deddy malah menjadi sasaran teror ular kobra. Teror itu tidak sekadar kiriman hewan berbisa, melainkan simbol ancaman nyata terhadap keselamatan pribadi sekaligus peringatan psikologis yang disampaikan oleh oknum pengecut dari balik tirai gelap. Peristiwa ini bukan sekadar sensasi media atau bahan candaan media sosial. Ketika seseorang dikirimi ular kobra hidup ke pagar rumahnya, apalagi sudah 2 kali terjadi, ini sudah masuk pada kategori intimidasi serius. Bukan hanya berbahaya bagi nyawa, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap martabat seorang kepala daerah. Ini bukan sebatas aksi iseng. Ini adalah pesan terselubung dari mereka yang gusar, terusik, dan terganggu dengan kehadiran Deddy Mulyadi di kursi kekuasaan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa Deddy Mulyadi? Kenapa dalam rentang 100 hari yang seharusnya menjadi masa konsolidasi dan pemetaan kerja, justru diwarnai dengan aksi teror binatang berbisa? Jawabannya tentu tidak bisa dijawab secara hitam putih. Namun, jika melihat rekam jejak Deddy Mulyadi selama ini, kita bisa menebak bahwa pria bersahaja ini memang bukan tipikal pejabat yang bisa didikte, apalagi tunduk pada permainan kotor elit lokal. Deddy Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang berani, lugas, dan konsisten berpihak pada rakyat kecil. Ia tidak silau oleh gemerlap kekuasaan. Kepemimpinannya selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta dulu, hingga kini sebagai gubernur, dikenal lekat dengan pendekatan humanis, kedekatan dengan masyarakat bawah, dan gaya belusukan yang otentik, bukan sekadar pencitraan. Gaya seperti ini tentu tidak disukai oleh mereka yang selama ini menikmati kekuasaan dengan pendekatan feodal atau yang punya kepentingan ekonomi yang ingin diam-diam terus berjalan tanpa terganggu. Teror ular kobra ini bisa dibaca sebagai bentuk komunikasi kekuasaan dari pihak-pihak yang terganggu kenyamanannya. Bisa jadi dari mereka yang terganggu karena proyek ilegalnya dibongkar. Bisa juga dari para mafia tanah, mafia proyek, hingga kelompok preman politik yang merasa eksistensinya terganggu karena ada pemimpin baru yang tidak bisa diajak kompromi. Ular bukan hanya simbol bahaya, tapi juga lambang kelicikan, pengkhianatan, dan kekuatan yang diam-diam mematikan. Dan pesan itu dikirim langsung ke pagar rumah Deddy Mulyadi. Sebuah tindakan yang jelas menyampaikan, kami tidak suka kamu ada di sini. Namun mereka salah besar. Deddy Mulyadi bukan orang yang mudah dipatahkan oleh teror semacam ini. Ia bukan pemimpin yang akan tiarap hanya karena kiriman reptil berbisa. Ia menjawab teror itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketegasan. Dengan penuh ketenangan ia menyampaikan peringatan, tidak dalam bentuk ancaman balasan fisik, tetapi melalui pesan publik yang sangat tajam dan menyentuh akal sehat. Bahwa ular bukan bahan candaan, dan bahwa tindakan seperti ini akan berbuntut panjang, hukum akan berbicara bila teror ini diulangi lagi. Deddy bahkan dengan tenang menarasikan pengalamannya itu dalam sebuah video saat sedang berjalan di tepi sawah. Tidak ada ekspresi ketakutan, tidak ada ratapan minta perlindungan. Yang ada adalah ketegasan dalam kelembutan, ciri khas Deddy Mulyadi, saat menyampaikan bahwa aksi teror dengan hewan buas bukan hanya tidak etis, tapi juga sangat pengecut. Ia bahkan menandaskan, jika teror itu berulang, maka si pelaku akan bernasib sial, apes tertangkap. Sebuah pernyataan yang sederhana namun dalam, bahwa Deddy tidak akan mundur dan pihak berwajib akan turun tangan bila ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan pejabat negara. Kita tidak bisa menutup mata bahwa politik di Indonesia, terutama di tingkat daerah, memang kerap diwarnai dengan dinamika yang keras.
Banyak aktor lokal yang merasa terancam ketika seorang pemimpin baru naik dan mulai merapikan sistem yang sudah lama dinikmati secara tidak sah. Ada kontrak-kontrak yang tidak diperpanjang, ada anggaran yang tidak bisa dikorup lagi, ada akses yang dibatasi. Dan di tengah kekesalan itu, muncul teror fisik dan psikologi seperti ini. Sebuah pola klasik dari pihak-pihak yang tidak punya saluran legal untuk menggugat, sehingga mereka menempuh jalan tikus yang kotor. Terlebih, saat Deddy Mulyadi menuturkan bahwa ini bukan kejadian pertama. Ia bahkan menyebut kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2024. Saat itu, seekor ular king cobra muncul di dalam rumahnya, bahkan nyaris masuk ke kamar pribadinya. Ular itu, kata Deddy, tampak tidak liar, justru tenang seperti hewan peliharaan. Ini menguatkan dugaan bahwa ular tersebut bukan muncul secara alami dari habitatnya, melainkan dikirim oleh tangan manusia. Dengan kata lain, ini adalah tindakan yang direncanakan dan diskenariokan. Di titik ini, kita perlu menyampaikan bahwa aksi seperti ini adalah bentuk pengecut paling rendah dari cara berpolitik. Ketika seseorang sudah tidak bisa mengalahkan integritas dan keteguhan seorang pemimpin lewat jalur hukum, lantas mencoba menakut-nakuti dengan cara primitif seperti kiriman ular, maka sebenarnya dia sedang menertawakan dirinya sendiri. Ia sedang menunjukkan pada publik bahwa dirinya tidak punya kapasitas menghadapi seorang pemimpin yang bersih dan lurus. Ia sedang berteriak kepada dunia, "Aku takut kehilangan kuasa, maka ku berbuat konyol." Bagi kita yang melihat dari luar, ini adalah momen refleksi. Apakah kita masih ingin mempertahankan budaya politik yang seperti ini? Yang ketika merasa terancam oleh pemimpin bersih, malah meneror dengan ular? Bukankah ini bentuk kriminal yang harusnya ditindak tegas oleh aparat? Teror semacam ini tidak boleh dianggap enteng. Karena jika teror kepada gubernur dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan warga biasa pun akan menjadi sasaran berikutnya. Deddy Mulyadi sudah memberikan contoh, bahwa ketegasan tidak harus selalu disampaikan dengan amarah, tapi bisa melalui peringatan yang menyentuh logika dan etika. Namun kita sebagai publik juga tidak boleh diam. Perlu ada desakan kepada pihak keamanan untuk menyelidiki tuntas siapa di balik teror ini. Jangan sampai dibiarkan menguap begitu saja. Karena hari ini mereka kirim ular, besok mungkin mereka nekat melakukan yang lebih berbahaya. Negara tidak boleh kalah dengan preman politik. Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh ular kiriman. Dan kepada para peneror, pesan ini harus sampai. Tindakan kalian bukan hanya kriminal, tapi juga mempermalukan diri sendiri. Kalian sedang menggambarkan kepada publik bahwa kalian begitu takut pada seorang Deddy Mulyadi sampai harus mengandalkan binatang untuk menyampaikan pesan. Jika kalian punya keberanian, jika kalian punya nalar politik yang sehat, datanglah lewat jalur legal. Hadapi lewat kebijakan, kritik, dan adu gagasan. Bukan lewat kiriman binatang berbisa yang justru memperlihatkan betapa rendahnya moral kalian. Ingat, setiap aksi memiliki konsekuensi. Dan seperti yang dikatakan Deddy, jika masih berani mencoba untuk ketiga kalinya, mungkin bukan hanya ular yang masuk rumah, tapi justru kalian sendiri yang masuk ke jeruji besi. Seratus hariku jejak langkah, tak kuduga datang gelap. Bukan guna sambutan ramah, tapi kisah yang hendak menyergap. Kobra datang bukan sekadar hewan liar, tapi pesan samar, dikirim oleh bayang pengecut dari tirai gelap yang takut di sudut. Tapi aku tak mundur tak gentar, langkahku tetap benar, untuk rakyat kecil yang berharap keadilan bukan hanya di kitab. Kirimi aku ulang, aku takkan takut, kebenaran ini tak bisa dibungkam. Dengan lisan saat kelicikan, langkahku tetap ke depan. Takkan tidak, takkan lari, bersama rakyatku berdiri. Jika kau datang untuk menakutiku, maka kau tak kenal siapa yang kau hadapi. Belusukan bukan pencitraan, ini jalan hati bukan sandiwara. Keringat rakyat jadi pegangan, bukan janji palsu yang penuh celah. Dulu pun ular pernah datang, tapi tak membuatku bimbang. Karena ku tahu ini bukan alam, ini tangan kotor
yang diam-diam. Tapi aku tak gentar, tak sendiri. Ada rakyat yang berdiri di balik doa dan dukungan. Kita lawan gelap dengan terang. Kirimi aku ular, aku takkan gentar. Suaraku tetap nyaring bersuara. Biar mereka kirim teror dari gelap, ku balas dengan terang yang menyala. Tak akan mundur, tak akan runtuh. Dengan cinta tanah ini tumbuh. Jika ini ujian bagi pemimpin, maka aku hadapi dengan hati yang yakin. Ular takkan jadi penghalang, karena kebenaran tak bisa ditentang. Jika hukum diam, rakyat bersuara. Tak ada tempat bagi teror dan dusta. Jangan kirim ular lagi kawan, karena yang kalian hadapi bukan lawan, tapi cermin dari ketakutan kalian sendiri. Dan ingatlah yang menebar bisa akan terjerat sendiri. Jangan kirim ular lagi kawan, karena yang kalian hadapi bukan lawan, tapi cermin dari ketakutan kalian sendiri. Dan ingatlah, yang menebar bisa akan terjerat sendiri. Langkah, tak kuduga datang gelap. Bukan bunga sambutan ramah, tapi bisa yang hendak menyergap. Kobra datang bukan sekadar hewan liar, tapi pesan samar. Dikirim oleh bayang pengejut dari tirai gelap yang takut disudut. Tapi aku tak mundur, tak gentar. Langkahku tetap benar untuk rakyat kecil yang berharap keadilan bukan hanya di kita. Kirimi aku ular, aku takkan takut. Kebenaran ini tak bisa dibungkam dengan bisa dan segala kelicikan. Langkahku tetap ke depan, tak akan tiarap, tak akan lari. Bersama rakyatku berdiri. Jika kau datang untuk menakutiku, maka kau tak kenal siapa yang kau hadapi. Bukan pencitraan, ini jalan hati bukan sandiwara. Keringat rakyat jadi pegangan, bukan janji palsu yang penuh celah. Dulu pun ular pernah datang, tapi tak membuatku bimbang. Karena ku tahu ini bukan alam, ini tangan kotor yang diam-diam. Tapi aku tak gentar, tak sendiri. Ada rakyat yang berdiri di balik doa dan dukungan. Kita lawan gelap dengan terang. Kirimi aku ular, aku takkan gentar. Suaraku tetap nyaring bersuara. Biar mereka kirim teror dari gelap, ku balas dengan terang yang menyala. Tak akan mundur, tak akan runtuh. Dengan cinta tanah ini tumbuh. Jika ini ujian bagi pemimpin, maka aku hadapi dengan hati yang yakin. Ular takkan jadi penghalang, karena kebenaran tak bisa ditentang. Jika hukum diam, rakyat bersuara. Tak ada tempat bagi teror dan dusta. Jangan kirim ular lagi kawan, karena yang kalian hadapi bukan lawan, tapi cermin dari ketakutan kalian sendiri. Dan ingatlah, yang menebar bisa akan terjerat sendiri.
Tobat akan hadapi bukan lawan, tapi cermin dari ketakutan kalian sendiri. Dan ingatlah, yang menebar bisa akan terjerat sendiri.